6B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Prasnanda Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang bentuk-bentuk kenampakan alam. Apa sih itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Nah, kamu tentunya pernah melihat sungai, pantai, danau, laut, atau gunung. Bentukan alam tersebut disebut kenampakan alam. Semua kenampakan alam ini dapat memberikan manfaat bagi manusia jika digunakan dengan baik. Jika manusia merusak kenampakan alam ini, maka akan terjadi bencana alam. Adapun bentuk-bentuk kenampakan alam, yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan bagian dari daratan yang bergunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan banyak dijadikan objek wisata. Kamu tentunya pernah berwisata ke daerah pegunungan. Daerah pegunungan cocok untuk ditanam beragam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa nama pegunungan yang terdapat di Indonesia antara lain Jayawijaya dari Papua, Sewu dari Yogyakarta, dan Tengger dari Jawa Timur. Selanjutnya, yang kedua yaitu gunung. Gunung merupakan bukit besar dan tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas gunung api atau gunung aktif dan gunung tidak berapi atau disebut juga gunung mati. Selanjutnya yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari daratan yang datar dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk membangun permukiman dan perkebunan. Apakah rumahmu terletak di dataran rendah? Coba tanyakan kepada orang tua atau gurumu. Selanjutnya, yang keempat yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dan sebagai tempat peristirahatan. Dataran tinggi yang terdapat di Indonesia antara lain yang pertama Alas, Aceh, Charlotte Lawis dari Papua, Dieng di Jawa Tengah, Karo, Sumatera Utara, dan Tengger dari Jawa Timur. Selanjutnya yang kelima yaitu selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Beberapa selat yang terdapat di Indonesia antara lain Selat Bangka, Selat Gaspar, Selat Sunda, Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Badung, Selat Makassar, Selat Karimata, dan Selat Bali. Carilah selat-selat tersebut dalam peta atau atlas yang kamu punya. Selanjutnya yang keenam
yaitu laut. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang luas. Hampir 3/4% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan negara maritim atau bahari. Laut menyimpan potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh laut yang ada di Indonesia antara lain Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Flores, Laut Jawa, dan Laut Indonesia. Selanjutnya yaitu danau. Pernahkah kamu mengunjungi danau yang ada di daerahmu? Danau adalah cekungan berisi air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dibedakan menjadi danau alami dan danau buatan. Danau sering dijadikan tempat rekreasi. Contoh danau yang ada di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Singkara di Sumatera Barat, dan Limboto di Gorontalo. Coba kamu sebutkan contoh danau yang lainnya. Selanjutnya yaitu pantai. Kamu dan keluarga pasti pernah berwisata ke pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pantai. Pantai merupakan salah satu objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai mengalir dari lembah menuju laut, danau, dan rawa. Di Indonesia terdapat sungai besar maupun kecil. Sungai besar banyak terdapat di pulau-pulau besar, misalnya Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Aliran sungai-sungai di Kalimantan banyak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Sungai besar yang terdapat di Indonesia diantaranya Asahan di Sumatera Utara, Musi, Sumatera Selatan, Batanghari di Nusa Tenggara Timur, Cimanuk di Jawa Barat, Bengawan Solo di Jawa Tengah, Kapuas di Kalimantan Barat, dan Mahakam di Kalimantan Timur. Itulah bentuk-bentuk dari kenampakan alam. Kakak harap adik-adik semuanya bisa mengetahui apa saja dari kenampakan alam. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya adik-adik. Walaupun masa pandemi ini belum berakhir, tetap jaga kesehatan ya. Jika ada kata kakak yang salah, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.